Halo sob, perkenalkan nama saya Nizar Al-Syaban dari Prodi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu komputer? Mungkin sebagian dari kalian masih punya anggapan bahwa sebuah komputer itu harus punya layar, keyboard, kursor, speaker, dan lain sebagainya. Anggapan tersebut sebenarnya benar sih, namun dilihat dari pengertian komputer itu sendiri, komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang punya banyak fitur untuk melakukan berbagai operasi mulai dari input, processing, hingga menghasilkan output atas input tersebut. Termasuk juga untuk menyimpan instruksi yang diberikan. Jadi intinya, sebuah perangkat elektronik dapat dikatakan komputer apabila memiliki 3 fungsi utama, yaitu input, processing, dan output. Karena komputer harus memiliki 3 fungsi utama tersebut, maka benda kecil ini termasuk komputer loh. Nah, perkenalkan sob, ini namanya Nodem MCU ESP8266. Ini adalah tampilan dari Node MCU ESP8266 yang bisa dikatakan sebagai komputer mini yang tentunya memiliki 3 fungsi utama layaknya sebuah komputer, yakni input, processing, dan output. Nah, inputnya ini bisa lewat dari micro USB untuk menginput proses coding dari laptop, dan outputnya bisa melewati wifi dan lain sebagainya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek sederhana saya menggunakan ESP8266 ini, juga menggunakan micro servo yang diprogram menggunakan software Arduino IDE, lalu dihubungkan menggunakan smartphone melalui aplikasi Blink. Berikut tutorialnya. Yang pertama, kalian harus menyiapkan bahan-bahannya seperti Node MCU, lalu breadboard, kabel jumper, dan micro servo. Saya juga akan mencoba rangkaian LED. Setelah bahan-bahannya telah siap, maka kita bisa langsung merangkainya sesuai dengan gambar, atau ikuti saja langkah-langkah video berikut ini. Nah, ini di sebelah kanan sisakan ruang 1 ataupun 2, saya sisakan 2 ruang. Sisakan 2 ruang. Lalu masukkan kabel jumpernya ke micro servo. Saya sesuaikan warna kabelnya agar praktis. Nah, disesuaikan. Lalu kabel yang warna oranye saya masukkan ke D1 benar, dan kabel coklat ini masukkan ke yang G, yang merah ke 3 volt. Nah, sebagai tambahan untuk rangkaian terpisah ini baru juga saya mencoba rangkaian LED. Nah, ini yang warna ini sebenarnya tidak berpengaruh ya, karena kalau di kabel jumpernya langsung ini tidak pengaruh, asalkan kutub positif negatifnya benar 3 volt. Dan LED kita masukkan saja di sini. Seperti ini. Baik, ini rangkaiannya sudah selesai. Nah, setelah selesai, mari kita lanjut ke aplikasi Blink di smartphone.
Tahap yang ketiga adalah pemrograman ESP8266 menggunakan software Arduino IDE. Software ini bisa kalian download di website resminya Arduino maupun di Microsoft Store di laptop. Untuk proses yang pertama adalah instalasi di ESP, yaitu dengan masuk ke preference dan masukkan link instalasi ESP. Tinggal kita copy saja lalu masukkan ke sini, lalu tinggal OK. Nah, selanjutnya adalah menemukan board yang kita miliki di board manager, lalu kita cari ESP8266. Ini sebentar ada update dikit. ESP8266, kalau saya sih sudah terinstall, jadi cara menginstalnya di board manager install. Nah, untuk menghubungkan ke aplikasi Blink di smartphone, kalian harus melakukan juga instalasi di software ini supaya saling terhubung, yaitu di Sketch, include library, dan di manage library. Kalian tinggal cari aplikasi Blink, fungsinya untuk mensupport software ini ke aplikasi Blink di smartphone. Kalau saya sudah terinstall, cara menginstalnya di library manager di Sketch ya. Setelah semuanya terinstall, maka kita coba lihat di file dan example. Di sini telah support kode untuk Blink. Untuk ini ada contoh-contoh codingan untuk menghubungkan ke setiap port di Arduino. Ini yang untuk basic. Blink ini adalah untuk menyalakan LED. Tapi dalam percobaan kali ini saya telah membuat kodenya sendiri, yaitu ya seperti ini karena ada LED pinnya. Jadi menggunakan port baru. Setelah kalian mendapatkan kode ini, kodenya saya cantumkannya di deskripsi atau di gambar. Ini ada tools ya, masuk ke board, maka akan muncul ESP8266. Maka kalau saya menggunakan node MCU 1.0, karena node MCU yang sekarang ini sudah versi yang baru, dia harus versi yang terbaru juga. Lalu hubungkan ESP8266 dengan laptop menggunakan kabel micro USB. Kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul port seperti ini. Port ini, dan tinggal upload saja kode-kode yang telah saya berikan. Upload. Setelah berhasil di-upload, maka akan ada lambang seperti ini dan upload. Begitu juga dengan kode yang servo, ini untuk menginstruksikan kepada micro servo untuk melakukan fungsinya. Nah, ini ada char out, ini kita isi dengan email yang dikirim saat registrasi masuk aplikasi Blink. Ini ada out tokennya, kita copy saja, lalu masukkan ke sini.
untuk SSID-nya itu adalah nama WiFi yang tengah terhubung di device kalian. Lalu passwordnya juga. Nah, setelah itu kita upload lagi. Terus ini sudah ada prosesnya. Ini akan memakan waktu yang cukup lama untuk proses upload, maka kita langsung saja ke hasilnya. Setelah berhasil di upload, maka akan ada bacaan lagi seperti dalam upload ini. Tahap terakhir adalah tahap percobaan. Setelah kalian berhasil mengupload kode yang ada di software Arduino ke ESP8266 yang telah terhubung dengan micro USB, kalian juga bisa menghubungkannya dengan aplikasi di smartphone, yaitu aplikasi Blink. Kita buka aplikasi Blink. Ini tampilan awalnya, lalu kita run atau kita jalankan programnya. Kita uji coba. Nah, ini micro servo. Kita coba slide. LED dan micro servo ini saya buat rangkaian terpisah sehingga nyalanya juga sendiri-sendiri, ada khusus tombolnya sendiri. Jadi saya buat terpisah sengaja. Berhasil sob. Gimana sob percobaan saya tadi? Bagus kan? Baguslah, masa enggak? Saat percobaan ini berhasil, sob berasanya kayak jadi Elon Musk, bisa ngerangkai-rangkai elektronika gitu. Tapi saya tahu sih ini masih proyek sederhana, tapi kedepannya mungkin saya akan meneruskan kegiatan IoT ini untuk mengembangkan minat mungkin ya. Kalian juga bisa mengikutinya melalui video ini maupun di internet, karena ini termasuk sederhana ya, jadi kalian bisa mengikutinya dari rumah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.